Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa hidup berjalan begitu saja, tanpa benar-benar berubah? Hari ini kita diajak masuk ke dalam tema yang sangat kuat. Hidup tak lagi sama. Mati bagi diri sendiri, hidup bagi Kristus. Melalui Roma 6 ayat 3-11, Paulus mengingatkan bahwa mengikut Kristus bukan sekadar soal identitas, tetapi soal perubahan arah hidup. Dalam baptisan, kita disatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Artinya, hidup lama yang dikuasai ego, luka, dan dosa tidak lagi memegang kendali. Kita dipanggil untuk belajar mati dari keinginan diri sendiri, supaya ruang hidup kita dipenuhi oleh Kristus yang memberi hidup baru. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Hidup baru yang terarah kepada Kristus menuntut keberanian kita untuk meninggalkan pola hidup lama yang dikuasai ego dan dosa. Menjadi kesediaan membiarkan Kristus memimpin seluruh arah hidup kita. Karena hidup kekristenan bukan sekadar menjadi status, melainkan menjadi manusia yang terus diperbarui, yang memilih hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus setiap hari. Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku. Ku buang dosaku
Jemaat yang terkasih, mari kita memasuki pemberitaan firman Tuhan dengan sikap hati yang rindu dibentuk dan diperbarui. Bersama kita bernyanyi. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu. Hidupku seluruhnya milik-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan dalam rangkaian persekutuan doa masa Prapaskah. Persekutuan kita kali ini melalui media online. Adapun tema kita hari ini adalah hidup tak lagi sama, mati bagi diri sendiri, hidup bagi Kristus. Adapun bacaan diambil dari surat Roma pasal 6 ayat 3 hingga 11. Sebelum saya bacakan ayat tersebut dan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang terus berbicara kepada umat-Mu melalui firman-Mu. Pada saat ini kami akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Kami mohon bukalah hati dan pikiran kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Jauhkan kami dari segala kesibukan, kekhawatiran, dan pikiran yang mengganggu, sehingga kami dapat mendengarkan suara-Mu dengan sungguh. Tolonglah juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya apa yang hamba sampaikan sungguh-sungguh seturut dengan kehendak-Mu dan menjadi berkat bagi semua. Biarlah firman-Mu tidak hanya kami dengar, tapi juga kami mengerti, kami hayati, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan kitab Roma 6 pasal 3 hingga 11 dari kitab Terjemahan Baru bagian yang kedua, Roma 6 ayat 3 sampai dengan 11. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematian-Nya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kebangkitan-Nya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi
kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, karena kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa sesudah dibangkitkan dari antara orang mati, Kristus tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab Ia mati, yakni mati terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Namun Ia hidup, yakni hidup bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengar serta memelihara firman-Nya. Haleluya. Hidup tak lagi sama, mati bagi diri sendiri, hidup bagi Kristus. Demikian temanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, surat Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma, yaitu sebuah komunitas yang beragam, yang terdiri dari orang-orang Yahudi, namun juga non-Yahudi, yang hidup di pusat kekuasaan Kekaisaran Romawi. Dalam pasal 1 sampai dengan 5, Rasul Paulus menjelaskan dasar keselamatan, yaitu manusia dibenarkan bukan oleh perbuatan hukum Taurat, tetapi oleh anugerah Allah melalui iman kepada Kristus Yesus. Namun muncul pertanyaan penting, jika keselamatan adalah anugerah, apakah itu berarti kita bisa hidup bebas dalam dosa? Apakah anugerah membuat dosa menjadi tidak masalah? Apakah anugerah membuat perbuatan dosa menjadi tidak masalah? Kali ini pasal 6 menjawab pertanyaan itu. Paulus dengan tegas berkata, tidak, justru karena kita telah disatukan dengan Kristus, hidup kita berubah secara mendasar. Paulus mengingatkan jemaat akan baptisan mereka dengan berkata, tidakkah kamu tahu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematian-Nya? Baptisan bukan sekedar ritual keagamaan. Baptisan adalah tanda bahwa kita dipersatukan dengan kematian dan juga kebangkitan Kristus. Paulus mengingatkan jemaat akan baptisan mereka dengan berkata, tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematian-Nya? Baptisan bukan sekedar ritual keagamaan. Baptisan adalah tanda bahwa kita dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Ketika seseorang dibaptis, itu melambangkan penguburan, yaitu penguburan manusia lama yang dikuasai dosa, dikuburkan bersama Kristus. Dan seperti Kristus juga dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita dibangkitkan untuk hidup atau untuk dalam hidup yang baru. Paulus berkata pada ayat 6, manusia lama kita telah turut disalib. Tubuh dosa kita hilang kuasanya. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Ini bukan merupakan bahasa simbolis yang ringan, ini adalah bahasa yang sangat mendasar. Apa artinya mati bagi diri sendiri?
Arti mati bagi diri sendiri adalah artinya pusat kehidupan kita bergeser. Dulu dosa memerintah. Dulu keinginan diri menjadi tuan dalam hidup kita. Dulu kita hidup untuk kepentingan sendiri. Tapi sekarang Kristus menjadi Tuhan. Kristus menjadi tuan bagi diri kita. Dosa bukan lagi penguasa. Kita bukan lagi budaknya dosa. Paulus tidak mengatakan bahwa orang percaya tidak mungkin jatuh dalam dosa, sebab manusia adalah makhluk lemah adanya. Tetapi ia menegaskan bahwa dosa tidak lagi memiliki otoritas final, tidak lagi memiliki kekuatan final atas hidup kita. Identitas kita telah berubah. Saudara-saudara, inilah kabar besar itu, yaitu keselamatan bukan hanya pengampunan masa lalu, tapi transformasi eksistensial. Perubahan mendalam pada cara seseorang memandang diri sendiri, tujuan hidup, dan perannya di dunia. Kita tidak hanya diampuni, tetapi kita dipindahkan dari satu kuasa ke kuasa lain, dari kuasa dosa kepada kuasa kebangkitan. Karena itu, Paulus kembali berkata, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kata memandang bisa diartikan adalah memperhitungkan, menyadari dengan sungguh-sungguh identitas yang baru itu. Masalahnya, seringkali kita masih hidup seolah-olah manusia lama belum mati. Kita masih memberi ruang dalam hati, dalam hidup kita, ruang bagi kepahitan, keserakahan, kesombongan, egois, amarah, dan masih banyak yang lainnya. Memerintah semua itu dalam hidup kita. Kita mengaku milik Kristus, tapi pola pikir dan reaksi kita masih dikuasai diri sendiri, masih mengotoritas diri sendiri. Mari kita mati bagi diri sendiri. Berarti setiap hari kita berkata, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu Tuhan yang jadi. Itu bukan perasaan dramatis, melainkan keputusan harian yang kita ambil. Lalu, apa wujud nyatanya bagi kita saat ini? Pertama, hiduplah dengan kesadaran identitas baru. Setiap kali godaan di dunia ini pasti sering muncul. Ingatlah, dalam hati kita, saya bukan lagi hamba dosa. Saya telah mati dan dibangkitkan bersama Kristus. Kesadaran ini akan mengubah cara kita merespons. Kita tidak lagi berkata, saya ya begini, inilah saya, memang orangnya saya seperti ini. Tidak, tetapi berubah menjadi saya milik Kristus. Cara yang kedua, latihlah disiplin rohani. Sebagai ekspresi hidup kita, melalui apa saja, misalnya melalui rutin berdoa, pembacaan firman, persekutuan yang bukan karena kewajiban kosong, sehingga kita akan selalu mau dengan sukacita untuk hidup dalam persekutuan. Kemudian mungkin juga dengan sering
memuji nama Tuhan, mendekatkan hati pada Tuhan dengan syukur melalui puji-pujian bagi namanya. Inilah cara yang kedua untuk kehidupan kita yang mau belajar menjadikan Kristus otoritas dalam hidup kita. Manusia baru perlu dipelihara agar tidak kembali dikuasai pola lama. Jika tumbuhan dipelihara, disiram, ditanam, dipupuk, bahkan disiangi, dicabuti rumput-rumput pengganggu, tidak berbeda jauh kehidupan iman. Tanaman dipelihara, iman kita pun tetap dijaga dan dipelihara melalui hal-hal yang saya sebutkan di atas tadi. Kemudian cara yang ketiga adalah wujudkan hidup baru dalam relasi konkret. Tidak berbilang berapa banyaknya relasi hubungan kita, berapa lamanya, tetapi sebuah relasi yang menghadirkan Tuhan dan damai sejahtera. Itulah merupakan bagian dari relasi yang konkret. Jika kita telah mati bagi diri sendiri, maka ego tidak lagi menjadi pusat. Dalam keluarga kita belajar memahami setiap anggota keluarga, mengalah, mengampuni jika ada yang salah. Dalam pekerjaan kita bekerja dengan integritas. Dalam gereja kita belajar melayani tanpa mencari pujian atau mencari kedudukan. Hidup bagi Kristus selalu terlihat dalam perubahan sikap. Saudara-saudara, kematian bagi diri sendiri memang tidak nyaman. Ego kita kadang ingin bertahan, tetapi tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Tanpa salib tidak ada hidup baru. Kristus telah mati satu kali untuk dosa dan hidup bagi Allah. Dan karena kita dipersatukan dengan Dia, maka hidup kita pun tidak lagi sama. Kita mati terhadap dosa dan kita hidup bagi Allah. Memang semuanya itu tidaklah mudah. Tidak dapat juga kita lakukan dengan kekuatan diri kita sendiri. Kita butuh kuasa dan pertolongan Roh Kudus agar dapat menolong kita untuk tidak kembali ke kubur manusia lama, tetapi berjalan dalam kehidupan baru yang telah dianugerahkan pada kita. Hidup tidak lagi sama, karena kita telah mati bagi diri sendiri dan sekarang kita hidup bagi Kristus. Selamat menghayati masa Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ku
sukacita yang penuh